كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. نخطو إلى البرنامج التالي الكليمات من رئيس اللجنة. نرجو سماحة الأستاذ حمزة فنشوري MPD فليتفضل مشكورا. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hamzah Fanshuri MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para masyayikh dan para asatidz yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati seluruh pejabat yang ada. Kemudian yang kami hormati para hadirin yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati para santri, para wisudawan, wisudawati. Alhamdulillah, pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan wisuda perdana. Ini adalah santri yang sudah menyelesaikan hafalan dari 1 juz hingga 8 juz. Dan hafalan mereka ini insya Allah mutqin. Karena ketika kami menguji mereka, ujiannya bukan hanya sekedar dites melanjutkan ayat, akan tetapi membaca dari awal mereka menghafal sampai akhir mereka menghafal. Artinya ketika mereka mendapatkan hafalan 1 juz, mereka duduk 1 juz untuk membaca hafalan mereka. Kemudian para hadirin, Pompes Yadinu telah melaksanakan program tahfiz ini selama 9 bulan. Dan alhamdulillah selama 9 bulan
beberapa santri telah mendapatkan hafalan 8 juz. Kami sebagai pengampu program tahfiz ini merasa sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Karena seharusnya mereka sudah mendapatkan 10 juz. Dengan hitung-hitungan, kalau mereka menyetorkan hafalan satu hari itu satu halaman, maka 1 bulan mereka sudah mendapatkan 1 juz hafalan. Itu dengan murajaahnya. Karena kalau kita hitung 1 juz itu, kalau kita pakai Al-Quran terbitan Timur Tengah, itu Al-Quran yang 1 juz itu 10 lembar. Tapi kalau kita pakai Al-Quran yang 18 baris itu 8 lembar. Karena kita secara umum memakai Al-Quran terbitan Timur Tengah, maka kita pakai 10 lembar. Oleh karenanya hitung-hitungannya adalah ketika mereka setoran 1 halaman, maka tinggal dikalikan 20 hari mereka sudah mendapatkan 1 juz. Sisanya 10 hari mereka melaksanakan murajah untuk menguatkan hafalan mereka. Ini merupakan sesuatu yang harus kita sangat-sangat syukuri bersama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, namun ini merupakan tantangan bagi kami. Karena mengingat ketika program tahfiz ini disahkan oleh yayasan, para santri yang baru masuk ini mulai dari nol, tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian kami memutar otak bagaimana supaya program ini berhasil. Bayangkan, dari mereka tidak bisa membaca Al-Quran sampai mereka bisa menghafalkan 8 juz Al-Quran. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Siang malam, pagi, muncul matahari, terbenam lagi, kita semuanya terus memacu mereka untuk bisa membaca Al-Quran sampai mereka bisa menghafal Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di Ponpes Yadinu juga insya Allah akan dalam tanda kutip mengawinkan antara program tahfiz dan program qiraatul kutub. Artinya para santri yang tinggal di Yadinu, para santri yang mondok di Yadinu bukan hanya sekedar mereka menghafal Quran, tapi mereka juga harus memperdalami kitab, harus bisa membaca kitab, harus bisa mengimplementasikan apa yang mereka hafal. Sehingga bukan hanya Al-Quran sebagai hafalan, tapi Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka hingga akhir ayat. Kemudian ketika kita sudah mengawinkan program tahfiz dan program kitab ini, bukan saja akan melahirkan kader-kader ulama, tapi juga insya Allah akan melahirkan orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran yaitu ulul albab. Demikian yang kami bisa haturkan kepada pelunggu semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي التنبيهات والإرشادات. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. الإرشادة الأولى مدير المعهد الدينية الإسلامية يدين دكتور أنداس حاجي محمد كملي فليتفضل مشكورا. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pondok Pesantren Yadinu Masjid, Dr. Andas Haji Muhammad Kamli. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustaz, asatizah yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua Umum Pengurus Yayasan Yadinu beserta jajarannya yang kami hormati dan muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus, pengasuh Pondok Pesantren Yadinu yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak pejabat pemerintahan dari tingkat kabupaten, dalam hal ini Bapak Bupati Lombok Timur yang alhamdulillah diwakili oleh Bapak Asisten 1 hadir di hadapan kita semua. Bapak-bapak Kepala Wilayah Pemerintahan Kecamatan Masbagi, bapak-bapak pimpinan kepala pemerintahan di tingkat desa, bapak kepala desa yang alhamdulillah bisa hadir, kepala desa Masbagi Selatan, kepala desa Masbagi Utara, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan pendidikan beserta jajaran Bapak Ibu Dewan Guru, para tamu undangan, khususnya Bapak Ibu para wali santri Pondok Pesantren Yadinu yang sudah hadir, dan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang ini kita semua bisa hadir di tempat yang sederhana ini kan sebagai saksi untuk anak-anak kita, para santriwati, santriwan penghafal Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memuliakan para anak-anak kita penghafal Al-Quran. Dan insya Allah para santriwan, santriwati penghafal Al-Quran ini akan hadir di hadapan bapak ibunya kelak di yaumil akhir, insya Allah. Masya Allah. Maaf bapak ibu, yang sedih, jujur saja sedih, penuh dengan kebanggaan karena ingat dengan janji Allah yang insya Allah sudah disampaikan oleh para tuan guru, para asatiz. Sering kita dengar bagaimana tempat yang sudah disediakan bagi para penghafal Al-Quran, bagaimana manfaatnya kelak di yaumil akhir bagi bapak ibu yang memiliki putra putri penghafal Al-Quran. Insya Allah akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Astagfirullah. Bapak ibu, para asatiz, asatizah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para asatiz, para asatizah yang mengabdikan tenaga, pikiran dan waktunya, bahkan mengorbankan waktunya untuk keluarganya, hadir di pondok pesantren ini dalam rangka ikut mengasuh dan memberikan ilmunya kepada anak-anak kita di pondok pesantren yang alhamdulillah hari ini dapat kita saksikan. Oleh sebab itu sekali lagi atas nama pengurus yayasan, atas nama pengurus pondok pesantren, menyampaikan dan mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas pengabdian Bapak Ibu para asatiz, para asatizah yang dengan tulus dan ikhlas, dengan semangat bersama-sama bergotong royong untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu membangun generasi muda, generasi mendatang dengan membekali dengan ilmu agama. Bapak Ibu, para tamu undangan, para alim ulama, para tuan guru, pejabat pemerintahan yang kami hormati, ucapan terima kasih juga kami sampaikan lewat kesempatan ini, wah khususnya Bang Dinar. Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bang Dinar yang alhamdulillah sejak berdirinya pondok pesantren ini peduli dengan kami, bersama-sama dengan kami dalam rangka ikut membantu perjalanan pondok pesantren dalam rangka mengasuh, membimbing dan membina para santri yang ada di pondok pesantren ini. Perlu secara singkat kami sampaikan kepada para tamu undangan, keberadaan pondok pesantren Yadinun ini lahir berdasarkan keprihatinan kita semua. Setelah kami semua mengadakan uji petik terhadap lulusan SMA swasta maupun negeri, aliyah maupun negeri, sanawiyah swasta maupun negeri, SMP swasta maupun negeri, di mana hasilnya mengejutkan untuk kita semua. Di atas 90% para tamatan lulusan sekolah tadi tidak memiliki ilmu tentang sholat. Sekali lagi, latar belakang pendirian pondok pesantren ini didasari oleh hasil uji petik terhadap tamatan sekolah satuan pendidikan. Masya Allah, kalau ilmu sholatnya tidak dia miliki, para pemilik ilmu, asatiz, asatizah, untuk kita bersama-sama bergotong royong, untuk kita bersama-sama saling membahu, saling mendukung, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, bagaimana kita menyelamatkan generasi-generasi kita yang pada saat ini tantangan kehidupannya sangat luar biasa. Dia ditantang dengan kemajuan zaman, dia ditantang dengan kemajuan teknologi, sehingga banyak di antara kita, maaf saja, masih banyak di antara kita bangga dengan anak-anak kita tatkala dia menyenangi keduniawian. Bangga kita tatkala anak-anak kita pintar main HP. Bangga anak-anak kita yang belum cukup umur pintar naik sepeda motor. Bangga anak-anak kita pintar menonton sinetron. Kita bangga, tapi kita lupa bahwa yang akan kita pertanggungjawabkan begitu kita masuk liang lahat,
apakah kita sudah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita? Itulah yang menjadi tantangan untuk kita. Oleh sebab itu tentunya tanggung jawab ini tidak hanya menjadi tanggung jawab, tapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, lebih-lebih para alim ulama, para pemilik ilmu-ilmu Allah, yang insya Allah bersama-sama dengan semangat bergotong royong penuh tanggung jawab bagaimana kita menyelamatkan generasi yang akan datang ini, sebagaimana fakta-fakta yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini izinkan saya dengan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, saya atas nama keluarga besar pengurus Ketua Umum Yayasan Ananda Haji Ansarullah menyampaikan salam takzim kepada kita semua, karena tidak bisa hadir di hadapan kita semua. Beliau tadi nangis nelpon saya, jujur saya nangis, dia sedih karena di momen-momen acara dia harus ada bersama para santri dan kita semua. Dia dihadapkan dengan salah satu urusan keluarganya, sebagaimana kita ketahui yang beberapa waktu lalu meninggal dunia dan sama-sama kita hadir dalam pemakamannya, almarhumah Ustazah Rodiah. Karena ada urusan penting yang harus diselesaikan di Jawa Timur, di Tulung Agung bersama Pak Kiai, bertepatan juga dan sambil mengantar adiknya almarhumah ke pondok pesantren. Oleh sebab itu sekali lagi beliau menyampaikan salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir, nama pengurus yayasan atas nama pengurus pondok pesantren menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan meluangkan waktu, meringankan langkahnya untuk menghadiri undangan kami. Sekali lagi atas nama Ketua Pondok Pesantren dan adik-adik santri wisudawan dan wisudawati yang dirahmati Allah. Sebelumnya kami sampaikan bahwa yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini sebenarnya Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur atau Pak Sekda, tapi beliau maaf berhalangan hadir karena Bapak Bupati lagi di Surabaya. Kebetulan beliau juga lagi menjenguk yang dioperasi kembar siam itu. Beliau menjenguk kondisinya bagaimana dan nantinya akan dipulangkan ke Lombok Timur bila kedua kembar siam itu sudah benar-benar sehat. Dan kedua juga Bapak Sekda menyampaikan salam bahwa beliau tidak hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau mohon maaf dan mengucapkan salam ke semua jamaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan pada pagi hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan cerah semua, cerah ceria wajah kita ada di Maswali ini. Alhamdulillah juga Kabupaten Lombok Timur saat ini masalah penyakit COVID-19 sudah turun drastis, bahkan tidak ada kasus yang perlu dikhawatirkan. Kasus penyakit manusia yang selama 2 tahun berturut-turut kemarin dari tahun 2020, 2021, bahkan juga awal 2022
Jadi sekarang kasusnya sudah turun, tapi tetap kita harus waspada. PMK, penyakit mulut dan kuku. Kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu, pak tuan guru, saya kebetulan di sini pernah di Mas Bagi selama 14 tahun. Kita kantornya ada di depan Posjin di Bagi Pontong, dan sebagai petugas kesehatan hewan. Jadi saya bukan dokter Anda, jadi DLH itu dokter hewan. Kebetulan setelah dari Mas Bagi, jadi benar-benar saya selama di Mas Bagi mendapatkan berkah yang luar biasa. Sahabat-sahabat saya dari Mas Bagi, jadi begitu saya di Mas Bagi ditempatkan tahun 99, bagaimana saya memperkenalkan diri dengan masyarakat Mas Bagi. Supaya cepat kenal, saya langsung mengadakan kontes dangdut Mas Bagi di lapangan. Dan alhamdulillah yang hadir banyak pada saat hari ulang tahun proklamasi 17 Agustus. Nah, kebetulan saya mempunyai hobi, ada Rijal 100, dan nantinya ada perhelatan MTQ tingkat Nusa Tenggara Barat yang dipusatkan di lapangan Mas Bagi. Nah, jadi nanti selama seminggu ini masyarakat Mas Bagi ada keramaian ya, bukan hanya para kodi dan KBA, tapi di sana juga ada kegiatan bazar, di sana ada kegiatan keramaian, hiburan selain itu. Kami harapkan nanti semua masyarakat Mas Bagi bisa menyaksikan bersama-sama, kita meramaikan agar perhelatan ini bisa berjalan dengan bagus dan lancar, tentu megah. Panggungnya nanti kita buat megah, ada nanti pertunjukan seni, terus ada dengan lampu laser dan lain sebagainya. Bahwa setelah menghafal kita bisa memaknai, setelah memaknai kita bisa merasakan, setelah merasakan kita bisa menyebarkan ajaran-ajaran Al-Quran, sehingga dari semua sendi kehidupan yang kita raih ini, Al-Quran bisa mewarnai kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kalau adik-adik ini sebagai calon pemimpin kita masa depan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, yang dipimpin oleh adik-adik yang tahfiz Al-Quran, apalagi ini sudah ada yang sampai 8 juz dan pengasuhnya rata-rata 30 juz. Insya Allah Kabupaten Lombok Timur akan semakin maju, tentram dan aman. Yang itu yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik wisudawan wisudawati yang dirahmatin Allah. Jadi kami dari pemerintah daerah Lombok Timur mengapresiasi kepada Yayasan Yadino atas terselenggaranya acara ini, dan juga memberi apresiasi kepada para ustadz, para ustazah yang telah membimbing adik-adik ini sehingga bisa diwisuda pada البرنامج التالي حفلة التخرج لحفظ القرآن بمعهد الدينية الإسلامية يدين. نرجو سماحة الأستاذ حزب الله SPD فليتفضل مشكورا. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sampailah kita pada acara puncak pada pagi hari ini, pembacaan SK Munabrasyah serta prosesi wisuda penghafal Quran Pondok Pesantren Yadino Mas Bagi. Kepada Ustaz Hizbullah kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, para tuan guru, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ibu wali santri yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang kami banggakan adik-adik santri Pondok Pesantren Yadinu yang akan diwisuda pada pagi hari ini. Singkatnya hadirin hadirat, para tamu undangan yang berbahagia. Izinkan kami untuk membacakan surat keputusan tim Munaqashah Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Yadinu Masbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan tim penguji Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Yadinu Masbagi nomor 01/TP.P2Y garing Romawi 6/2022 tentang nama-nama peserta wisudawan wisudawati Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Yadinu Masbagi tahun 2022. Memutuskan, menetapkan: 1. Keputusan tim penguji Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Yadinu Masbagi tentang nama-nama santri yang berhak mengikuti wisuda perdana Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Yadinu tahun 2022. 2. Bahwa nama-nama santri yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta wisuda perdana Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Yadinu tahun 2022. 3. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaharui sebagaimana mestinya. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Masbagi tanggal 15 Juni 2022. Ketua tim penguji Ustaz Hamzah Pansuri MAG sudah ditandatangani. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum prosesi wisuda ini kita laksanakan, mohon kepada Bapak Ketua Pondok Pesantren Yadinu untuk mohon kesediaan ayahanda Bapak Tuan Guru Ahmad Subuki Hulaimi SAG. Selanjutnya mohon kepada Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili untuk naik di atas panggung untuk mengikuti prosesi wisuda santriwan santriwati Pondok Pesantren Yadinu. Selanjutnya mohon kepada para asatizah untuk menyiapkan santriwan dan santriwati. 2. Nurul Sri Fatul Zahra binti Bapak Muhammad Hardi. 3. Maulida Nandia N binti Bapak Ahmad Faisal. 4. Dini Maulida binti Bapak Hulyadi. 5. Bayi Era Maizura binti Lalu Faisal. 6.
Fadila Maulida binti Bapak Fathul Anwar. 7 Nia Maristasari binti Bapak Muhlis. 8 Bayi Sonalia binti Lalu Ihsanuddin. 9 Lizatul Aini binti Bapak Solihin. 10 Faizatul Az-Zahrah. البرنامج التالي الموعظة الحسنة التي سيلقيها jalankan aja programnya dulu. Yang penting dia sudah komitmen ke ini sudah pondok itu kan. Acara selanjutnya penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Aryani LCMA. Kepadanya kami persilakan. Nanti dikonfirmasi lagi mungkin hari besok lah, kan besok Kamis ya. Lalu kita mau belanja ini jadi enggak berapa hari ini. Besok aja dikonfirmasi lah. Ini saya mau ke sana ini tapi saya lupa sedikit ini ada gangguan teknis. Siap ini saya bawa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم الkiram ajma'in. Syukur beribu-ribu syukur tiap pelungguh senampian kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada tiap pelungguh senampian. Syukur tiap pelungguh sampai makin niki teicanin hirup, teicanin hidup di atas dunia. Syukur tiap pelungguh hadir untuk bareng-bareng menyaksikan bagaimana keturunan tiang pelungguh, anak jari tiang pelungguh lemak menjadi syafaat tiang pelungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berembe jua amal ibadah tiang pelungguh tipa Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbahasa bemanik tipa tiang pelungguh senamian yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, berketua di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, man hum ahlullah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka ahlullah itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya orang-orang yang
fokus terhadap Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, mereka lah ahlullah, dan mereka lah orang-orang yang dikhususkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ina ama, tua sayi, laki bini yang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Begitulah bagaimana besar kedudukan orang-orang yang senantiasa membaca serta mentelaah mentadaburi Al-Quranul Karim. Nah, inilah yang menjadi tugas tiang pelungguh terhadap anak jari tiang pelungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan semut, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Itulah Swiss-Swiss ya. Setelah disampaikan tadi bahwasanya di Pondok Pesantren ini telah mengawinkan antara program Al-Quran yang langsung dipegang oleh Al-Mukarram Ustaz Ipan sebagai koordinator tahfiz dan kebetulan yang sebagai koordinator tahfiz. Dan alhamdulillah baru 1 bulan yang terjun di sini sudah ada kemajuan, sudah ada perkembangan santri anak jari tiang pelungguh. Jadi dia sekadar semakin tinggi, dia sekadar ucapan. Ini doang langsung ngetes, tidak langsung ngetes. Coba salah satu santri dan langsung tes dibikin. 1 bulan ini berjalan program Qiraatul Qur'an. Belum nanti setahun insya Allah. Coba Pak Yara. Coba maju. Coba kasih mic-nya dulu. Langsung membaca kitab Qutul Qulub di Mu'alamatil Mahmud karangan Abu Thalib Al-Mahdi. Coba Ustazah cek dulu ada harokatnya apa tidak ini. Ayo keluar, tidak lawan. Ada harokatnya itu. Coba bacakan agak tengahan sedikit. Perkenalkan dirinya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Kelas 1 naik ke atas. Baru 1 MA sudah memegang kitab kuning, kitab gundul. Apalagi kelas 3 MA 5, insya Allah. Bismillah. Coba tepuk tangan dulu. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد كما يحب أن يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا حسنا محسوما اللهم بارك لنا في أسمائنا وبصارنا وبارك لنا في أهلنا وذريتنا وأولادنا وبارك لنا في مجلسنا هذا يا رحمن يا رحيم وبارك هذا المهد يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مملوءة بالرحمة، مملوءة بنعمة، مملوءة بالبركة، مملوءة بالغفران، ومملوءة برضوان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واشرح به صدورنا واجعله دليلا لنا ودليلا إليك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله وافق الأقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah di panggung sudah bisa, silakan. Selanjutnya